wajib atasku pertama kali bahwa aku kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosaku dan melepaskan aku daripada tertawan dengan kemaksiatan dan menyucikan aku dengan kotorannya. Aku patutlah untuk orang yang berkhidmah kepada Allah dan orang yang di dalam hamparan hampir dengan Allah. Menghadapkanlah ketika itu di sana oleh tangga at-taubah, yaitu taubah. Wa yahtajula mahalata ila qat'iha yasila ila ma huwa al-maqsud biha. Berhajarlah ia tidak boleh tidak untuk melanjutkan perjalanannya supaya sampai kepada dia yang dicarinya daripadanya. Fa yakhudza bi dzalika taubah bi huquqiha wa syaraitiha illa yaqta'aha. Masuklah ia pada itu dengan mengerjakan taubah dengan seluruh rukun-rukunnya dan syaratnya sampai bahwa ia memutuskan menyelesaikan akan dia. Falamma an hasala taubatu sadiqah faraga min hadhil aqabah hana ila al-ibadah liyakhudja biha ma nazara bija haul wa awaiqu mahdikatun kullu wahidin minha yauqu amma qasada min ibadah bidarbin min tawfiq ta'ammal hiya arba'atun ad-dunya wal khalq wa syaitan wa nafsu fahtajalah walida bi hadhil awaiq bi zahatiha anhu wa illa fayatalla ta'ata lahu uraluhu min ibadah fastaqbalha huna aqabatul awaiq. Ketika ia telah berhasil dalam makna taubah yang benar, selesailah ia daripada tangga ini taubah, cenderunglah ia untuk mengerjakan ibadah supaya memasuki pada ibadah. Maka ia melihatlah tiba-tiba di sekelilingnya ada rintangan yang meliputi dengan dia. Tiap-tiap satu daripadanya merintangi apa yang ia niatkan beribadah dengan berbagai macam daripada rintangan. Maka ia berpikir, tiba-tiba yaitu 4. Pertama dunia, kedua makhluk, 3 syaitan, keempat nafsu. Berhajarlah ia tidak boleh tidak untuk menolak ini segala rintangan dan menghilangkannya. Kalau tidak berhasil baginya oleh kehendaknya untuk beribadah. Ketika itulah berhadapan dengan dia oleh tangga segala rintangan. Bayahtaju ila qat'iyah bi'arati umurin. Dia berhajat untuk melewati rintangan yang 4 ini dengan 4 perkara. At-tajarrud dan dunia tafarruqu anil khalqi wal muharabati min asyaitani wal qahri li nafsi. Bersifat tajrid daripada dunia, dan senang menyendiri dan meyakini bahwa syaitan itu tidak ada benar sehingga ia memerangi, dan meyakini nafsu yang ada di dalam dirinya seluruhnya membawa kepada kejahatan. Aman nafsu fa asyadduha. Adapun nafsu yang ada di dirinya itu yang paling sangat susah. La yumkinu, karena ia tidak kuasa at-tajarrud anha, berjauh dari nafsu. Wala yaqraha bimaratin, dan ia tidak kuasa mengalahkannya hanya 1 kali. Yaqmaha, dan ia bisa
menghinakannya ke syaitan seperti syaitan. Iyal matiyatu wal alatu, karena nafsu itu adalah dalam dirinya seperti tunggangan dan alat. Lazmat ma'idan bimwafaqatiha lama yaqsiduhu abdu min ibadah iqbal alaiha. Dan tidak ada harapan pada nafsu mengikuti apa yang diniatkannya oleh seorang hamba untuk beribadah dan menghadap kepada khusus beribadah. Ia majbulatun lidil khairi kallahu ittiba'i lahu, karena ia dicipta oleh Allah atas lawanan kebaikan. Laksana seperti sesuatu permainan dan segala yang mengikutinya. Maknanya kita di dalam untuk menghadap kepada Allah atau menjalankan perjalanan hidup yang perlu ditekan itu adalah makna tafakur. Jadi tafakur itu yang isi di waktu kita sudah mengerti bahwa kada boleh kada kita harus kembali kepada Allah. Mau atau kada, pasti terakhirnya orang itu kembali kepada Allah. Di waktu kita hidup makna kembali itu ya taubah. Di situ diletakkanlah niat. Allah memberi kita hidup dan umur bagaimana supaya kita lebih baik. Itulah makna taubah. Perbaiki hidup. Sudah bisi Tuhan, lalu bisi tiap kesalahan kita, Allah yang mengampuni. Siapa kita keluar dari jalan, Allah yang mengembalikan dengan petunjuknya. Maka seluruh jiwanya, badan dan hati ini kayak sudah bertamun Allah Ta'ala, lalu hendak ibadah. Sekalinya di dalam badan kita ini ada rangkaian jiwa. Di luar dari kita ngarannya dunia. Dunia itu sesuatu yang untuk hidup, tidak ada tujuan akhirat. Untuk hidup aja semata-mata, itu dinamai dunia. Hidupnya itu kada digunakan untuk akhirat. Nah itu yang pertama, nama nahan kita kada kawai ibadah. Karena hidup ini ada. Nah kalau kawan di situ, kalau kada kita masuk kepada makna tajrid. Hati aja dikurangi sedikit-sedikit cinta pada dunia. Nah itu ada dikurangi. Baru kalau sembahyang Allah Akbar tak kurang dia ingat. Nah itu maknanya dikurangi. Kalau tidak ada sama sekali tidak bisa juga, karena kita masih hidup di dalam makna dunia. Dunia oleh Allah Ta'ala tunggangan alat seperti kendaraan. Kita menuju maknanya akhirat. Kendaraannya dunia ini. Tapi bisa ia berubah, bukan jadi tunggangan, malah kita yang ditunggang oleh dunia. Nah itulah permasalahannya. Sehingga kalau lagi kita sembahyang, ada tahu lagi ini halal ke haram kan, ada tahu, nah ditunggang oleh dunia. Nah itu yang dimasalahkan. Jalannya hanya tafakur, pikir supaya kurangi sedikit. Kita tidak ditahan oleh Allah untuk menjadi orang sukses, silahkan sukses, tapi apabila selesai jangan dibawa lagi. Kita bekerja daripada jam 6 sampai jam 6 di waktu jam 6 sampai jam 6 subuh, jangan dibawa lagi pekerjaan. Nah itu disebut mengurangi katanya. Di waktu bekerja ya bekerjalah dengan baik sebaik-baiknya. Kalau perlu kita bisa lebih dari orang lain. Waktu begawi, selesai begawi, jangan lagi dibuat.
Nah inilah yang dimakna oleh beliau. Kemudian dunia itu ada dia punya teman, ngarannya teman kita, sesama hidup manusia. Manusia ini bisa juga mempengaruhi kita. Kita baik jadi kada baik lagi. Pengaruhi oleh manusia. Bagaimana menghadapinya? Perlu kita bertafakur juga berpikir seorang. Jangan seorang jadi kada baik mengalih bakawanan orang itu. Kan kayak itu. Tidak ada kata aku kada purun, tidak ada. Kita hendak kebaikan. Seluruhnya isi tafakur dulu. Kita bisa sudah, ini kada perlu bahasa teman dengan orang ini. Karena orang ini membawa orang kada baik saja. Ada apa-apa, kita makan dengan hasil keringat sendiri. Ada orang menukarkan pada sampai orang dia yang berusaha. Jadi kada dia berhajat ke manusia. Nah di situ kawan sudah meninggalkan karena kada berhajat. Tiba-tiba ada lagi di luar daripada makna manusia, yaitu syaitan. Dia tidak terlihat, tapi ia berusaha bagaimana agar supaya kita kada kembali menjadi orang baik. Maka tafakur juga. Baik apa aja yang dibisikinya ditafakur dulu, pikirkan dulu. Hanya kita adanya di dalamnya ada kebaikan tapi ujungnya itu kada baik, itu syaitan. Seluruhnya di situ andaknya. Bahasa orang bahari hanya di dalam makna sebelum kata menganga dulu. Nah itu makna ya tafakur. Ada lagi sekalinya kada berpisah karena kita adanya tetap beserta kita karena diri kita juga ngarannya nafsu. Nafsu itu untuk Allah maulah kita hidup di dunia. Kalau ada nafsu, kalau kau hidup di dunia, kalau kau menjalani menuju akhirat. Nah lalu bagaimana ini? Nafsu hanya perlu kitanya aja perlu mengetahui ini nafsu ini. Ada unsurnya, ya menyuruh dengan makna orang kada baik. Nafsu ngarannya. Inna nafsal amaratun bisu'. Jadi kalau tafakur itu sudah melihat diri kita sudah. Ini diri tadi ternyata asalnya diulah oleh Allah Ta'ala juga, tetapi tidak sendiri dia punya saudara. Kalau akal sejalan dengan kita, roh sejalan dengan kita, nur sejalan dengan kita, nafsu kada sejalan. Diri kita seorang itu. Hanya si nafsu ini perlu ia akan tunduk mengikut. Dicontohkanlah seperti permainan. Satu kata permainan seperti misalnya orang terbang. Orang seluruh berterbang itu sebenarnya mengikuti permainan tukang syair. Dan tukang syair cepat maka cepat terbangnya. Tukang syair perlahan dia terbang. Seperti itulah nafsu kita. Artinya diserahkan oleh Allah Ta'ala seolah kepada kita, ayo dirimu itu juga. Ia mengikut akan akal dan roh dan nur yang ada pada dirimu. Kalau kada karena akal dan nur itu tertutup, maka terbalik lalu. Nur, akal dan roh mengikut ke nafsu, terbalik. Kalau ia hanya mengikut saja itu. Bahajatlah yurjib taqwa. Bahajatlah harus diikat. Ininya mengikut tadi dengan tali takwa. Tabqalahu supaya ia terus menerus mengikutinya. Balatan kati'u. Dan kadalahu balatadlah. Istamli pasil marasyid. Ia bisa menggunakan karena wujud nafsu itu lalu eka susia.
kebaikan-kebaikan yang kita gawi itu kadang-kala hanya sekadar akal. Harus ada unsur nafsu. Nafsu itu agar supaya ada balik rasa. Kita memberi orang nasinya basi. Nah itu nafsu. Ada maunya nasi basi kayak itulah orang lain juga. Nah itu kan harus ada dia. Ada belikan dia itu. Ini untuk hidup mana itu. Tahu benernya nang kada baik nang kada nyaman nah itu. Nah kayak itu jadi biar nang kada nyaman kada baik. Nah kada kawalan tak. Nah itu nafsu tadi nak mengetahuinya. Ada akal tu paling ikhlas udah biar buruk tahu aja urusan orang. Nah ini akal. Kalau kada kawas sosial dia. Itulah mana Allah hidup mencipta manusia hayawan yang bersifat sosial. Sosial biasa berberi kepada orang lain, bisa juga menerima kebaikan orang lain dan dia saling berhubung. Ada hidup ni sorangan karena ada nafsu itu. Hanya kalau ada kita ada perlu apa-apa. Dan itulah dalam surga sorangan-sorangan aja. Makna berkumpul di dalam surga dengan para anbiya wal mursalin itu maknanya kita bisa berhubungan dengan mereka kapan saja. Fa yakhudhu idzan fi qadhi jaqasta'inu billah zikru ala zalik. Perlulah orang tadi meneruskan perjalanan hidup hendak beribadah dan menuntut ilmu. Nah itu diteruskan dengan baik. Kalau maparkan kata haraja ila qasdi ibadah selesai kawas sudah kalinya syaitan itu makhluk nang lamahnya karenanya makhluk Allah juga dunia makhluk Allah juga makhluk nang lain makhluk Allah juga nafsu makhluk Allah juga kita ayam minta Allah Ta'ala banati nabi dunia sana itu lalu kabul kawan ya warid ta'riduhu wa tashkuruna yaqbal al-maqsudi min abah tasudan tatu ila zalika im bagiatan wajah arba'atun. Tiba-tiba ada masalah yang mengganjal di dalam diri. Masalah hidup pertama rezeki, masalah nah apa aku makan beribadah aja tunggal ngaji beribadah ngaji kenapa aku makan tudalimun nasubihi dituntut oleh diri taqulla budali min rizqin wa imamin ada boleh kada aku harus ada rezeki kiwamin dan makanan sehari-hari yang wajib kata jaratu di dunia kata paratu aidan ya khalqi aku sudah ada emosi lagi masalah dunia aku sorangan dan tidak lagi teman orang apa ya aku kiwami rezeki datang di mana aku rezekiku dan ungkus harianku Fasanya akhtan min syai'in yakhafu ya jadidu ya yaqra oleh dia salahu bidzalika wa fasadahu. Yang kedua, terus saja bergejolak hati. Kadang takutan, kadang ada harapan, kadang hendak, kadang benci. Ada tahu apa nang hati itu. Ina nang menggila surangan aja. Nah itu kayak bingung-bingung hidup. Yang kedua nah itu Awak mau Muhammadun sekalbu bingung berapa kali bisa dipaham mahlakin. Karena perkara yang dihadapinya ini kada jelas. Berbimbanglah hatinya. Kadang-kadang bisa terjadi di dalam kerusakan dan kebinasaan. Itu yang kedua was-was sekalinya. Asalnya syadi wa masaib dan sabah alaihi min kulli janibin. Yang ketiga segala kesusahan dan musibah terjadi di mana-mana. Tadi tasai makhluk ya khalq yang berarti syaitan mudin nafsi akan min qasati tajarwa kami syaitan tastaqla kami hamin hazani yaqariduhu kami musibah talaqahu Rabbi nang keempat arul qadam min Allah subhanahu wa ta'ala bil khulu wal murri tadi doahan pahala. Yang keempat segala kehendak Allah terjadi. Kadang manis, kadang pahit. Datang satu hal. Nafsu itu sudah sukti, juga fitnah. Nafsu seperti ada ridha dengan Allah Ta'ala. Sehingga imannya berbahaya, bisa hilang iman. Nah ini orang hanya hendak beribadah, tidak menuntut ilmu aja.
Mengajali meringkas. Maka tidak boleh. Tidak, orang tadi harus belajar pulang tangga berikutnya. Nah, 4 itu harus diselesaikan dengan 4 perkara. Nah, ini berhajat kepada kesungguhan yang luar biasa. Jadi ini ada kawa dimain-mainakan, kada kawa jadi ulah-ulah aja. Ini dia bujuran kayak orang hendak berperang itu, dan memang harus bujur orangnya. Kawa jalan kayak dimain-mainakan aja kada kawa. Pertama, tawakul Allah subhanahu wa ta'ala rezeki. Yang menyerahkan permasalahan rezeki kepada Allah. Ini kada kau main-main nih. Sampai kepada makam ini kada sampai orangnya, daurnya. Karena dia ada 2 makam tuh, tajrid dan kasbi. Tajrid itu orang berenai aja tapi kawahnya menjalani hidup. Yang kedua kasbi, dia berenai bermasalah hidup, harus berusaha kasbi kan. Allah mengulahkan. Kalau dilihat kita di mana, ini kan kawan. Tauhidillah jalla ajabnya Abdul Khattar. Was-was hati itu, ya cara menghilangkannya. Kalau itu harus ada makna satu keyakinan. Nah, apakah yang terjadi? Apabila Allah nang makulahnya pasti baik. Untuk menghilangkan was-was yang ada bolak-balik itu. As-sabri nazir syair wa ridha inda wajil qadha. Apabila hidupnya ini menemukan permasalahan, belajar sabar. Jangan permasalahan itu menjadikan kita permasalahan itu nang bahasa kita mengontrol, bukan ini yang menjadikan kita. Jadi kita nang maulah jadi mengontrol. Sabar kak ini kadang. Kemudian ridha kepada Allah ketika apa yang terjadi di dalam hidup. Sangat beratnya hendak duduk di kamar. Bahasa kita hajar kabiznillah sentayinha ya ambil untuk meneruskan ini dengan Allah memberi kekuatan dan bagus di dalam makna susunan Allah memberi. Falamma farga min qat'iha ada ila qasri ibn nazab ya nafsu qatilatun da'iratun qaslatan satu ada tambah isul khairin kama yang bagi. Maila badala qabla da'atin rahatin batar bil syarin tulin baliyatin jahalatin. Ba'dajaha huna ila sa'ikin yasqila khair ta'ah. Dan sudah lahu jazin yazuru an syarr maksiat itu anhu raja wal khauf. Selesai sudah di dalam jiwanya, tidak ada lagi sesuatu yang maknanya untuk menjadikan ia kada ada tujuan bingung. Kembalilah ia untuk mengerjakan ibadah. Dilihatlah dirinya, ternyata seluruh diri yang bernama manusia itu apabila disuruh beribadah kulir. Hanya saja cenderungnya selamanya hanya bersenang-senang berremian aja sekalinya. Bisa juga dia di luar kendali pada kejahatan dan maulah orang lain menjadi bermasalah. Nafsu. Berhajarlah ketika itu kepada ada orang yang gambalannya nang mahala akan dia untuk supaya bagawi nang baik dan ibadah. Nang maulah rajin. Ada juga orang yang tukang cambuk, yang mencambuk akan dia apabila ia mengerja kejahatan kemaksiatan. Dan agar supaya ia tidak berani daripada pekerjaan itu. Itu ada di dalam hatinya juga karena itu sifat raja dan sifat khauf. Raja bi azim sawabillah husni ma wa'ada min awil karamah. Adapun raja itu seseorang yang mengharap pada besarnya balasan Allah
Karena dijanjikan di pahala dan kemuliaan. Atazuruk zalika ingatna itu ya saikun seolahna itu halau menggambala diri seorang ya sukuha ya pasu Allah ta'ala lalu mau ibadah ya hari kali zalika syutuha lalu mau bergerak tanyaman sudah beribadah karena bergerak karena tahu apabila mati karena dibalas sunang setiap ibadahnya itu dengan kemuliaan. Al-khawf min alami iqabillah usubah ma awada min amin uqubah nah jazirun yajuruhu anil maksiyah janabah yabtuha anzalik. Dan ada juga sifat khawf dalam diri, yaitu meyakini bahwa Allah itu menyiksa orang yang dikehendakinya, yang siksaan yang tidak bisa dibayangkan dengan kehidupan dunia, kehinaan yang tidak bisa dibayangkan dengan makna hina di dunia. Jadilah itu seolah cambuk yang menyatup di waktu bergeraknya daripada mengerjakan yang tidak baik. Seluruhnya itu ternyata di dalam diri. Nah ini sebelum masuk kamar orang hendak beribadah, tadi bahasanya kamar itu adalah ingatan. Sebelum ingatan kita itu fokus pada maknanya mengingat Allah. Jadi sebenarnya ibadah itu ya mengingat Allah. Ada mau sekalinya si diri mengingat Allah Ta'ala. Banyak yang dilalui kecuali orang diberi Allah petunjuk selamatan. Maka kan akhir perkataan daripada perjalanan hidup barang siapa akhirnya ingatnya selamat aja. Angkan akhiru kalamihi itu ingatannya nih la ilaha illallah dakhala jannah bighairi hisab maknanya itu. Jadi nang ingatnya itu nang diurus orang nih. Amalnya pada jahirnya lalu orang kaya bahaluat sebenarnya supaya menjadikan ingat kepada Allah Ta'ala. Kita kada bahaluat kehidupan ini ya mengurangi ingatan. Jalurnya tafakur. Jadi di waktu sorangan terbangun tidur tafakur nah itu. Tafakur apa seluruhnya apa namanya di perjalanan hidup sampai di mana sudah dan seterusnya. Ya kabar bahwa istaqbalaha hunna. Fahtajala qat'ah jadi mazkur fa akhza biha bi sunni tawfiqillah faqata'ah. Nah itu di dalam hati disebut karenanya imbias, dorongan yang datang sifatnya kepada hamba tapi datangnya dari Allah, yaitu raja dan khauf. Falamma faraga rajal iqbal balam yaraikan wala sakila wajal baisan dayan panasitabi baqama anaqaha tasyaqi ragbah padamah. Selesai itu ada lagi gangguan. Analah masalah dunia sudah dikurangi, aja ibadah kada kawan. Kayak orang dulu cuma sedikit-sedikit. Masalah kekawanan makhluk kada juga ngurusi. Seorang makan menyuap seorang juga ngapain ngurusi orang itu. Kemudian masalah syaitan tahu sudah. Pengen mengikuti syaitannya menyesatkan kita. Nafsu ada di dalam diri, tahu ya juga tujuannya apa agar supaya kita kada jadi hamba Allah. Nafsu tu merusaknya. Udah kan hendak lagi itu lalu ada dua tadi raja dan khauf. Nah itu seluruhnya dari Allah juga dan seluruhnya anugerah juga. Kada ada kitab yang cuma dinamain itu kayak itu perjalanan. Bawa aja sembahyang. Di waktu sembahyang tuh nang kayak nyamannya diberi Allah. Bukan nyaman seperti rasa manis dan seperti hilang dahaga, seperti rasa kenyang. Tidak lain itu. Diberilah oleh Allah Ta'ala kenikmatannya itu ada di dalam diri kita itu. Kesenangan yang tidak bisa diceritakan. Ta'aka ma'anakah. Sayangnya ibadah itu. Bitama syukur bahbiha.
Sempurna ia rindu dan sangat senang beribadah. Karena tahu sudah di waktu beribadah tadi sekalinya itu surga di dunia. Allah beri ma'rifat hakikatnya, luarnya ya beribadah. Lupa itulah neraka. Hijab itu hakikatnya aja. Hijab itu hakikat neraka. Lupa itulah jahilnya. Panazara baina tablu hadhihi al-ibadah azimah yahtam fiha kullu dzil afatin azimah riya rujub aratan ya ra'i bi ta'tihan nas fayufsiduha ukhra yang tani an dalika ayalu nafsu ya'jibu bi nafsihi habitul ibadah alaihi yutlibuha yufsiduha astaqbalha hunna qabdul qawadih. Nyaman sudah beribadah di bidang Allah seluruhnya, ternyata di waktu dalam beribadah itu ada wujud kita. Di ada wujud kita itu timbullah dua penyakit, yaitu riya dan ujub. Karena ada wujud kita. Disitulah lalu asapin kaya bakar ramah jadinya. Karena doa kabul apa anu itu. Ada wujud kita tuh, nah merasa bakar ramah riya tuh. Rasa datangnya dari diri kita ujub kadangnya. Fahtaja ila qad bi ikhlasikil minnah, maka bahajatlah ia untuk menyelesaikan itu dengan ikhlas. Dan menyebut ingatnya itu adalah pemberian Allah. Yuslamalahu ma ya'mal khairin, supaya selamatlah apa yang dikerjanya ibadah. Wa akhadha qad haji ibadah biiznillah. Jadi hati-hati ya tayaqul yusil ismatil jabbar. Ta'ala ta'yidih. Dia harus betul-betul dengan musyahadah. Ini masuk di musyahadah untuk mempanakkan diri. Nah, ikhlasnya itu adalah kadada kita. Kalau menghilangkan ujubnya itu Allah Ta'ala yang Maha Agung, bukan kita. Yang kenapa pada diri kita itu adalah nikmat Allah. Nikmat Allah kalau ingat kita katanya. Kalau nikmat kita ingat kita, nikmat Allah ingat kita. Jadi kita hanya melihat ingat orang. Ya banyak ujub. Ikhlasnya itu di waktu beribadah tadi luain gawian kita. Ujub-ujub dipanahkan bahwa pekerjaan, perbuatan, ingatan seluruhnya nah itu adalah semata-mata Allah nang maulah. Perbuatan Allah ngadannya nah ada daya lagi nah hilang sudah nah itu. Falamal farintul hasalul ibadah, baru orang tuh dinamai ibadah. Kama yahiko yang bagi itulah nang sebenarnya. Salimah min kulli afat, ya diselamatkan Allah dari penyakit ibadah. Nazab idza garing wa huwa minalillah. Sekali dipandangnya ini haram hancur labur dalam laut nikmat Allah. Ayadihi pemberian Allah. Mithqasal anamullah min abdi taufiq ismani ta'yid hirasa karamah. Apa aja yang ada pada dirinya tuh jangan dipandang ke seorang, dipandang itu keagungan Allah. Dari Allah memberi taufik, pemeliharaan, macam-macam kekuatan, penjagaan dan kemuliaan. Akhaba ayakuna mi iqbalu syukri bi aqbi qufran bayan hatta antil martabat habi ayya martabul khuddam al khasilillah tazulun yatil am karim bil altabillah husni nazillah astagfirullah aqabatul hamdi wasyukri. Di waktu itu apalagi digawe hanya syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, itulah surga. Karena sudah menghadapi ini mengerti sudah, nah ini mengerti sudah. Apalah aku ngabdan syakura nah kayak itu aja lagi. Tapi unsur semuanya ini adalah awalnya tafakur. Jadi tafakur itu kuncinya. Dan tidak keluar daripada barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Itu aja semuanya. Tetapi si diri ini berjalan bukan mengenal, lalu berdiam di rumah kada berjalan. Nah, itulah ada mau dia harus berjalan ya beribadah berarti berjalan. Ibadah dengan dua hati ingat, jahir anggota mengerja perintah. Akhazabiyah kata Abi Mangwan yang kasih hamd ya syukur kasih ni'amihi falam min qad yahja kata zala. Panazallah
Jawab maksudnya mubtaga bilai falam yasir ila kalinah tawaqafi sahlil fadha sari syauq arasil al-habah semakbir yadil idwan masjid unsila bisadir imbisat takrib majlisil munajah ikhil ala karamah wa yata'ana bihajil halah. Itulah jalan orang halwat yang mereka itu kehabisannya disebut orang para aulia kekasih Allah. Bahwa ya tanabih hasil hal kada ada lagi tarifah yang sebelataan hanya bertambahlah setiap waktu bertambah dan bertambah nikmat Allah. Nah itu kada mau berkurang karena di surga itu ditambah Allah terus ditambah. Hanya dia menjaga aja lagi nih, menjaga hati jangan sampai berubah. Menjaga pendirian jangan sampai berubah. Hati tetap ada di kita. Allah Ta'ala yang beri semua. Pendirian itu jangan sombong. Itu aja. Sautin sampai sombong harus jatuh ke bawah. Ya, tidak didai orang akhirnya. Memuakan dengan karamah. Orang besar mereka yang kali depannya nih sombong ada tambahan. Enggak ada nang bakaramat sedikit-sedikit aja. Panang semua kan kata. Kalau tiba ya bakai umri sasim di dunia qalbin bil uqbah. Seolah-olah ia badannya di dunia, hatinya sudah di akhirat. Yang tazul barid yauman bayauman ia menanti undangan Allah Ta'ala. Apabila Allah ini memanggil saya, tidak ada nang berininya karena itu. Kecuali orang nang kaya ini orangnya. Tayyama khalqa kullahu di dunia hina illal maut yaqsima syauq illal mali'ala fahiya birus rabbil alamin. Sehingga kada hendak lagi mengingat makhluk di hati dan kada hendak lagi juga menguturi hati dengan dunia, rindu bahwa tidak ada jalan bertemu Allah selain kematian. Sempurnalah rindunya kepada Allah. Tiba-tiba datanglah utusan Allah. Sabarataan kada bisa kada mati. Cuma apabila kada kaya ini jalannya bisa soal hatimah kita. Jadi hati-hati. Karena Allah berjanji orang yang senang bertemu saya senang juga bertemu dia. Orang benci bertemu saya benci juga bertemu dia. Ini. Yaitu lebih rahim datang kepadanya dengan berrahmat dan bunga surga. Warbusra ridwan kegembiraan karidaan di Rabbi Rabbin khaira ghadban Allah ridha ada murka bayan kulun bitibatin nafsan min bishar unsi hadiah dari panaya. Kembalilah ia kepada Allah pada jiwa yang sangat tenang, sempurna kegembiraan, senang kepada Allah, meninggalkan daripada dunia yang hancur lagi banyak fitnahnya kepada hadrah Allah yang Maha Agung. Mustaqarrir riyadil jannah, ia menetap di kebun-kebun surga. Bayar nafsi dhaifal faqih na'iman muqim kabir azimah. Dilihat oleh Allah Ta'ala dirinya ini sangat berhajat dan sangat lemah. Diberi Allah nikmat nang kakak. Kerajaan yang besar lagi mulia. Yalqahuna min sayyidir rahim, ia bertemu dengan Allah. Jadi zikruhu min al-lutfi, Allah sayang, wal-atab sayang, tarhib dengan kaluasan takrib, wal-inam ikram, malaikat bihi wasful wasifin. Kadang-kadang dibicarakan pada martabat manusia, karena ini martabat kasih sayang Allah. Kalau yamin ziyadahi bil abadin, iya terus menerus naik dan naik. Ayalah min sa'adah, iya keberuntungan yang besar. Yalah min daul halih, itulah martabat yang tinggi. Ya Allah min abdin mas'ud, itulah hamba yang beruntung. Hamba yang berkut, seluruhnya menginginkan ini martabat. Taubah lahu sunamah, beruntung orang tadi bisa menjalankan anugerah Allah hidup. As'allah barakata'iyam alaina alaikum bihajin ni'ma'azimah min ajasimah. Mazika Allah bi aziz alayhi min alladhi la nasibun min hadir amila wasmun wasima' ilmun taman dan tiba.
لأن ما تعلمنا العلم حجة علينا يوم القيامة في الجمع للعمل جل كجنبه كم بحب رضاه أنه أرحم الراحمين أكرم الأكرمين سبحان سيدنا محمد وعلى آله وسلم syarah hadza wa tartib li alham maulay biadul ibadah. Inilah pembicaraan awal yang mengejali tentang permasalahan jalannya seorang hamba sampainya ke hadirat Allah. Dan oleh beliau seluruhnya ini adalah ilham dari Allah oleh Imam Ghazali. Fa'lam an bitabana hasilnya jumlah sab'a kabar. Kesimpulannya 7 perjalanan hidupnya ini yang perlu dijalani. Kita harus melewati banyak tafakkur. Jadi bukan mahayal. Tafakkurna itu menyadarkan diri Allah kita Rasulullah, Allah kita Rasulullah. Lalu bayangannya ini agama. Akhirat itu nyata, dunia ini kita jalani. Tapi nyata akhirat, kubur nyata, kematian nyata. Nah ini jalurnya. Situ aja. Wallahu a'lam. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'ni ma'lam tan'alimna ma yanfa'una zinan man tanfa'una bihi. Alhamdulillah.